bahwa soal ini jangan kalian jadikan sebagai acuan, tapi kalian jadikan aja sebagai bahan belajar. Selamat menyaksikan. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama kita di Express. Nah, kali ini kita akan bahas soal yang sumbernya itu ada di bank soal. Teman-teman boleh lihat, untuk soal pertama, di sini terdapat soal mengenai rekonsiliasi bank. Nah, sebelum kita ke pembahasannya lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu rekonsiliasi bank, kenapa sih rekonsiliasi bank itu terjadi. Nah, jadi rekonsiliasi bank itu terjadi karena ada perbedaan antara pembukuan transaksi bank yang dicatat oleh pihak perusahaan dan juga pembukuan transaksi bank yang dicatat oleh pihak bank. Nah, karena ada perbedaan tersebut, tugas kita adalah untuk menyamakan perbedaan tersebut menuju data yang paling benar. Jadi kita nggak bisa tuh misalkan, ngikutin data yang dari pihak perusahaan aja deh, atau ikut dari pihak bank aja deh, nggak bisa. Jadi kita harus, menyelaraskan dengan data yang paling benar. Nah, untuk itu kita melakukan yang namanya rekonsiliasi bank. Nah, teman-teman bisa lihat soal nomor satu itu, soalnya adalah berikut ini merupakan informasi yang berhubungan dengan saldo kas PT Senja pada bulan Agustus 2020. Nah, untuk soal satu yang A itu kita diminta untuk menyusun rekonsiliasi bank tanggal 31 Agustus 2020 untuk menentukan saldo kas yang benar. Nah, jadi untuk langkah awal, teman-teman perlu membuat judul. Seperti biasa, yang baris pertama itu adalah nama perusahaannya. Nah, di sini nama perusahaannya itu adalah PT Senja. Kemudian baris kedua itu apa yang ingin kita buat, yaitu rekonsiliasi bank. Dan baris yang ketiga itu untuk tanggalnya, 31 Agustus 2020. Oke, kita langsung aja ke poin nomor satu. Saldo kas 31 Agustus 2020 berdasarkan rekening koran sebesar Rp41.582.520. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa ada perbedaan saldo kas nih antara rekening koran dengan pencatatan perusahaan di poin nomor 2. Kalau di pencatatan perusahaan itu sebesar 38.447.640. Ini kan berarti ada perbedaan ya. Nah, maka langkah awal kita pertama buat seperti ini dulu. Yang pertama kita buat, book balance-nya ini, angkanya yaitu sebesar Rp38.447.640. Kemudian bank balance-nya sebesar Rp41.582.520. Nah, kemudian di poin nomor 3 dikatakan bahwa bank telah menerima pembayaran wesel tagih PT Anggara Wira sebesar Rp2.310.000 ditambah dengan bunga senilai Rp210.000. Nah, artinya di pencatatan bank itu sudah terdeteksi nih adanya ini. Cuman ternyata di perusahaan ini belum dicatat. Maka dari itu untuk poin nomor 3 kita catat di book balance di bagian add 3 notes receivable sebesar Rp2.310.000. Kemudian dikatakan juga ada bunga senilai Rp210.000. Maka kita tulis interest revenue sebesar Rp210.000. Nah, ini teman-teman nggak perlu nulis seperti ini ya, ini cuman, sebagai penanda aja. Jadi ini nanti kalau dikerjain di soal nggak perlu tulis ininya. Oke, kita lanjut di poin nomor 4. Dikatakan bahwa cek yang belum diuangkan oleh pemegangnya sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 berjumlah Rp6.972.000. Cek yang belum diuangkan. Nah, itu tuh maksudnya gimana sih? Jadi, cek yang belum diuangkan itu maksudnya adalah misalkan kita beli barang ke PTA. Kemudian untuk membayarnya kita menerbitkan giro. Menerbitkan giro, misalkan kita beli barangnya di tanggal 1 Agustus 2020. Terus kita terbitin giro dan jatuh temponya itu tanggal 30 Agustus. Nah, di kita, karena kita udah mengeluarkan giro, di kita tuh sebenarnya udah dicatat nih, bahwa kita tuh mengeluarkan uang sebesar Rp6.972.000. Tapi ternyata sampai tanggal jatuh tempo, pihak PTA-nya itu belum mencairkan uangnya. Sehingga uang yang ada di rekening kita itu masih ada. Jadi mereka belum ngambil uangnya. Jadi untuk poin nomor 4 kita catat di dedak, di bank balance, namanya adalah outstanding check sebesar Rp6.972.000 atau cek yang beredar. Kemudian untuk poin nomor 5, setoran perusahaan tanggal 30 Agustus 2020 sebesar Rp6.802.320 belum tercantum dalam rekening koran. Nah,
Sebetulnya di perusahaan kita tuh sudah mencatat nih bahwa kita sudah menyetorkan, tapi ternyata di bank itu belum terdeteksi. Makanya, jadi saldo kita di bank itu masih sama, sedangkan kalau kita kan sudah nyetor ya, harusnya nambah dong saldo di bank, tapi ternyata bank itu belum mencatat. Jadi untuk poin nomor 5 kita catat di bank balance di posisi add, namanya adalah deposit in transit sebesar 6.802.320. Kemudian untuk poin nomor 6, sebuah cek dengan nilai 420.000 yang diterima oleh PT Sejari pada tanggal 19 Agustus 2020 oleh bank keliru dicatat dan dimasukkan ke dalam rekening giro PT Senja. Nah, jadi yang harusnya cek itu diterima oleh PT Sejari, tapi karena bank salah, makanya bank itu naruhnya di rekening giro PT Senja. Oleh karena itu, untuk poin nomor 6, kita catat di bank balance di sebelah dedak, yaitu error in recording sebesar 420.000. Oke, kita lanjut untuk poin nomor 7. Sebuah cek senilai 756.000 yang diterima dari pelanggan dikembalikan oleh bank karena tidak cukup dana. Nah, untuk nomor 7 ini bisa dikatakan cek kosong ya kalau kayak gini. Nah, 7 ini kita catat di book balance di sebelah dedak, yaitu not sufficient fund check sebesar 756.000. Kemudian di poin nomor 8, sebuah cek yang ditarik oleh perusahaan pada tanggal 21 Agustus 2020 sebagai pelunasan utang dagang senilai 756.000 oleh petugas bagian akuntansi perusahaan keliru dicatat sebesar 1.596.000. Nah, ini artinya, harusnya kita kan punya utang ke perusahaan lain nih. Harusnya kita bayar utang itu sebesar 756.000. Cuman oleh petugas bagian akuntansi perusahaan itu keliru dicatat sebesar 1.596.000. Artinya kita mengeluarkan uangnya itu terlalu besar dari yang semestinya. Oleh karena itu, selisih dari 1.596.000 dikurangi 756.000 ini harus kita masukkan di book balance di bagian add, yaitu error in recording sebesar selisihnya 840.000. Kemudian untuk poin nomor 9, biaya administrasi bank untuk bulan Agustus 2020 sebesar 58.800 belum dicatat oleh perusahaan. Nah, ini untuk poin nomor 9 itu masuk ke book balance di bagian dedaknya ya, bank administrasi expense, karena kan kita mengeluarkan biaya sebesar 58.800. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa totalin dulu semuanya. Ini adalah total untuk book balance yang bagian add sebesar 3.360.000. Kemudian juga kita total di book balance yang bagian dedaknya yaitu sebesar 814.800 rupiah. Nah, setelah kita jumlah semuanya yaitu 38.447.640 rupiah ditambah dengan 3.360.000 rupiah dikurangi dengan 814.800 rupiah hasilnya adalah 40.992.840 rupiah. Nah, kemudian kita lihat yang di bank balance-nya. Kita total dulu yang add, yaitu kan ini cuma satu ya, jadi langsung tulis aja 6.802.320 rupiah. Kemudian yang dedaknya kita total, ternyata hasilnya adalah 7.392.000 rupiah. Nah, hasil akhirnya adalah 40.992.840 rupiah. Ini sama kayak yang di book balance, akhirnya balance. Nah, kemudian di soal 1 bagian B kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Agustus 2020 untuk catatan pembukuan perusahaan. Nah, jurnalnya yang pertama kita ngejurnal yang add dulu baru yang dedaknya. Oke. Jadi bisa dilihat, jadi kalian tinggal pertama di debit itu ada cash in bank. Kemudian di kredit ada notes receivable sesuai dengan yang di sini, kemudian interest revenue sesuai yang di sini, dan akun payable sesuai yang ini error in recording. Teman-teman bisa lihat lagi di poin nomor 8 kenapa akunnya itu akun payable karena di poin 8 ini dikatakan bahwa sebuah cek yang ditarik oleh perusahaan pada tanggal 21 Agustus 2020 sebagai pelunasan utang dagang. Jadi kan kita yang berutang ya. Berarti di sini adalah akun payable. Nah, untuk angkanya juga mengikuti dengan yang di atas.
Notes receivable-nya yaitu Rp2.310.000, kemudian interest revenue-nya sebesar Rp210.000, dan account payable-nya sebesar Rp840.000. Jadi untuk, cash in bank-nya itu total dari, semua yang ini, ditambahin, dijumlah, sehingga hasilnya adalah Rp3.360.000. Kemudian jurnal satu lagi itu, yang bagian dedaknya. Bedanya kalau yang awal itu kan cash in bank-nya di debit, nah kalau yang kedua itu cash in bank-nya di kredit. Nah, ini akun receivable sebesar Rp756.000 itu dari yang sini, non sufficient fund check, itu di poin nomor 7 ya, karena teman-teman bisa lihat nih, bahwa sebuah cek senilai 756 yang diterima dari pelanggan, artinya adalah kita yang, pelanggan yang berutang ke kita gitu kan. Jadi di sini nama akunnya adalah akun receivable, kemudian, yang kedua adalah bank administrasi expense di debit sebesar Rp58.800, sehingga cash in bank-nya adalah sebesar Rp814.800. Oke, terima kasih. Oke, di sini ada soal 2. Berikut ini merupakan ringkasan transaksi PT IBIK yang berhubungan dengan data piutang selama tahun 2020. Nah, di sini ada tanggal-tanggalnya. Tanggal 15 Januari ada penjualan barang dagang kepada PT Melati seharga Rp26.400.000 dengan termin 2/15 N/90 tanpa PPN. Di tanggal selanjutnya ada tanggal 10 Februari penerimaan pembayaran sebagian piutang dagang kepada PT Melati atas penjualan barang dagangan tanggal 15 Januari 2020. Harga faktur yang dilunasi adalah sebesar Rp17.920.000 dan sisanya dihapuskan sebagai piutang tak tertagih. Perusahaan menggunakan metode penyisihan. Tanggal 12 Maret ada penjualan barang dagang kepada PT Mawar seharga Rp39.600.000 tanpa PPN. Atas penjualan barang dagang ini, perusahaan menerima selembar wesel dengan bunga 10% per tahun dengan jangka waktu 6 bulan. Nah, selanjutnya ada tanggal 12 Juli, piutang wesel PT Mawar yang membeli barang dagangan pada tanggal 12 Maret 2020 didiskontokan ke Bank BCA dengan tingkat diskonto 12%. Selanjutnya ada tanggal 12 September, wesel PT Mawar telah jatuh tempo dan PT Mawar dapat melunasi piutang weselnya. Yang terakhir ada tanggal 10 Oktober, menerima pembayaran piutang dari PT Melati sebesar 4 juta yang telah dihapuskan pada tanggal 10 Februari. Nah, dari informasi yang telah dicantumkan di atas, di sini dimintanya itu buatlah jurnal untuk mencatat semua transaksi yang terjadi pada tahun 2020. Oke. Oke, tanggal 15 Januari. Tanggal 15 Januari di sini ada penjualan barang dagang kepada PT Melati seharga Rp26.400.000 dengan termin 2/15 N/90 tanpa PPN. Di sini langsung aja ditulis. Akun receivable-nya. Di sini ada debitnya ada akun receivable dan kreditnya itu ada sales sebesar Rp26.400.000. Kenapa di sini akun receivable? Karena di sini kan dia menjual barang dagang secara kredit. Kalau ada terminnya begini itu artinya secara kredit. Nah, berarti jatuhnya akun receivable, piutang. Terus selanjutnya itu di tanggal 10 Februari penerimaan pembayaran sebagian piutang dagang dari PT Melati atas penjualan barang dagangan tanggal 15 Januari 2020. Harga faktur yang dilunasi sebesar Rp17.920.000 dan sisanya dihapuskan sebagai tak tertagih. Perusahaan menggunakan metode penyisihan atau pencadangan. Nah, di sini tanggal 10 Februari ada yang pertama kita kan menerima kas nih. Kita kan tadi menerima pembayaran piutang, sebagian piutang. Berarti kita menerima kas. Menerima kasnya itu sebesar Rp17.920.000. Berarti debitnya itu kas masuk. Berarti cash in bank dan
di kreditnya ini ada account receivable. Account receivable karena kan di sini tadi pembayaran piutang tanggal 15 Januari, sebagian piutang. Sebagian lagi dihapuskan. Akun yang selanjutnya itu ada allowance for doubtful account pada akun receivable. Allowance for doubtful account di sini adalah akun yang digunakan untuk menghapuskan piutang dagang dengan metode penyisihan sebesar 8.480. Ini yaitu selisih dari akun receivable yang PT IBI Kesatuan awal terima dengan dikurangi dengan akun receivable yang telah dibayarkan oleh PT Melati, dan dapatlah selisih sebesar 8.480.000. Nah, selanjutnya di sini di tanggal 12 Maret penjualan barang dagangan kepada PT Mawar seharga 39.600.000 tanpa PPN. Atas penjualan barang dagang ini, perusahaan menerima selembar wesel dengan bunga 10% per tahun dengan jangka waktu 6 bulan. Nah, di sini langsung aja. Kan tadi menjual barang dagang kepada PT Mawar, langsung aja dengan syarat menerima selembar wesel. Langsung aja di sini 12 Maret notes receivable pada sales sebesar penjualan tersebut 39.600.000. Selanjutnya di tanggal 12 Juli piutang wesel PT Mawar yang membeli barang dagangan pada tanggal 12 Maret 2020 didiskontokan ke Bank BCA dengan tingkat diskonto sebesar 12%. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu nilai bunga dari yang tanggal 12 Maret, informasi yang diterima di tanggal 12 Maret, wesel tersebut memiliki bunga sebesar 10% per tahun. Nah, kita hitung dulu bunganya, yang mana di sini nilai awal wesel 39.600.000 dikalikan 10% dikalikan dengan jangka waktu 6 bulan, 6 per 12. 12-nya ini 12 bulan dalam 1 tahun. Dan didapatlah nilai bunga wesel sebesar 1.980.000. Lalu kita tambahkan dengan nilai wesel yang awal dan 39.600, dan didapatlah total nilai wesel sebesar 41.580. Total nilai wesel beserta bunga. Baru bisa kita diskontokan. Kita hitung diskontonya. Nah, di sini kan tingkat diskonto 12%. Total nilai wesel yang tadi yang 41.580.000 dikalikan dengan tingkat diskonto sebesar 12% dan dikalikan dengan 2 per 12. 2 per 12 ini dari mana? 2 per 12 di sini dari 12 Juli. 12 Juli itu penerbitan diskonto atau pendiskontoan, dan kenapa 2 bulan dihitungnya dibayarnya wesel tersebut itu di informasi selanjutnya ada di bulan September di tanggal 12 Juli ke September itu dapat 2 bulan. Jadi di sininya dikalikan 2 per 12 dan didapatlah hasil dari pendiskontoan ini sebesar 831.600. Nah, barulah di sini kita kurangkan dengan total nilai wesel yang tadi setelah kita hitung 41.580.000 dikurangi pendiskontoan sebesar 831.600, dan didapatlah hasil sebesar 40.748.400.000 uang yang diterima. Nah, jurnalnya gimana? Jurnalnya itu ada uang yang diterima cash in bank sebesar 40.748.400. Nah, setelah itu ada obligation on discounted NR, obligation on discounted. Di sini ada wesel yang telah didiskontokan sebesar 39.600.000. Tadi kan nilai wesel yang awalnya ini 39.600.000. Nah, di sini selisih interest revenue, selisih dari uang yang diterima dengan wesel yang nilai wesel awal yang tadi dari penjualan yang menerima wesel. Oke, di sini selanjutnya ada tanggal 12 September. Wesel PT Mawar telah jatuh tempo dan PT Mawar dapat melunasi weselnya. Nah, di sini langsung aja
pelunasan wesel itu di sini kan tadi udah kita diskontokan juga ya. Jadi untuk pelunasan weselnya debitnya itu ada obligation on discounted pada notes receivable sebesar 39.600.000. Nah, dan selanjutnya di tanggal 10 Oktober menerima pembayaran piutang dari PT Melati sebesar 4 juta yang telah dihapuskan pada tanggal 10 Februari. Kita kan tadi di tanggal 10 Februari telah menghapuskan sisa piutang yang tidak dibayarkan oleh PT Melati. Nah, di sini kalau piutangnya itu telah dihapuskan berarti kalau si PT Melatinya ini mau membayar lagi, itu harus kita terbitin lagi piutangnya. Sini ada akunnya itu jurnalnya untuk menerbitkan kembali piutang yang telah dihapuskan, yaitu ada akun receivable pada allowance for doubtful account sebesar informasi di soal 4 juta rupiah. Nah, setelah kita terbitkan kembali piutang yang telah dihapuskannya, barulah kita dapat menjurnal pembayaran piutang tersebut, yaitu jurnalnya itu ada cash in bank pada akun receivable sebesar 4 juta. Oke, terima kasih. Baik, di sini aku akan menjelaskan soal nomor 3. Berikut ini data persediaan bulan September 2023 dari PT Bintang. Di datanya lalu kita diminta untuk menggunakan metode FIFO perpetual. Seperti yang kalian ketahui, FIFO itu first in, first out. Nah, kita diminta untuk mencari nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan, dan laba kotor. Pertama, kita memindahkan data persediaan ini lalu mengkalikan kuantitas dengan harga atau unit. Ini dari tanggal 1 sampai tanggal 25. Setelah kalian menjumlahkan, lalu masuk ke mencari persediaan akhir. Persediaan awal 1000 dikurangi dengan pembelian 600. Nah, ini 600 dari tanggal 8 sama tanggal 18. 100 ditambah dengan 500. Jadi 600. Setelah itu, persediaan awal ditambah dengan pembelian. 1000 ditambah 600, barang tersedia untuk dijualnya jadi 1600. Lalu dikurangi dengan penjualan 1500. Nah, ini 1500 dari penjualan tanggal 5, 15, tanggal 22, sama tanggal 25 dijumlahkan. 250 ditambah 350 ditambah 470 ditambah 430, hasilnya 1500. Barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan penjualan, menjadi persediaan akhir 100. Setelah itu, persediaan akhir ini dikurangi dengan harga yang relevan. 100 dikali dengan 10.200. Nah, ini kenapa 10.200? Dari pembelian terakhir. Dari harga pembelian terakhir. Dikalikan, jadi nilai persediaan akhirnya itu 1.020.000. Yang kedua, kita diminta untuk mencari harga pokok penjualan. Yang kalian ketahui, FIFO itu kan first in first out. Jadi yang pertama masuk, yang pertama keluar. Jadi kita ngambilnya dari persediaan awal, kuantitasnya 1000, lalu tanggal 8 pembelian 100. Nah, karena di sini penjualannya itu 1500, jadi 1500 ini dikurangi dengan 1100, hasilnya 400. Ini harganya ngambil dari tanggal 18, 1200. Lalu kalian kalikan
Terus jumlahkan. Harga pokok penjualannya itu 15.120.000. Setelah itu kita diminta untuk mencari laba kotor. Laba kotor ini dari penjualan. Tanggal 5, 15, tanggal 22, dan tanggal 25. Masukkan nominal kuantitas dan nominalnya itu sesuai dengan yang ada di data, lalu dikalikan. Setelah itu, lalu dijumlahkan. Setelah itu, total penjualannya 21.500.000. Total penjualan ini dikurangi dengan harga pokok penjualan yang sudah kita jumlahkan tadi. 21.500.000 dikurangi dengan 15.120.000. Jadi laba kotornya 6.380.000. Terima kasih. Oke, halo teman-teman, kita masuk ke dalam soal 4. Ya, soal 4 ini berkaitan dengan aset tetap dan penyusutannya serta apa saja yang di jurnal dari aset tetap ini. Di sini kita dapat lihat secara garis besar bagaimana jurnal pemberhentiannya, penjualannya, dan penukaran. Nah, tapi kita baca dulu soalnya, di mana kita baca cepat aja, bahwa pada tanggal 1 Oktober, PT Kesatuan ini membeli peralatan dengan harga belinya 120 juta dan diliputi dengan 3 biaya lainnya. 3 biaya ini diperlukan karena peralatan itu dapat dipakai dengan 3 biaya ini. Maka ada istilah yang namanya 3 biaya ini haruslah dikapitalisasi ke dalam harga perolehan dari dari harga beli tersebut. Nah, di sini soal utamanya itu adalah untuk membuat jurnal dari kelima soal ini nih. Nanti kita bahas satu-satu. Di sini kita dikasih tahu juga masa manfaatnya adalah 4 tahun dengan nilai sisanya 5 juta atau nilai residunya 5 juta. Dan metode penyusutan yang digunakan adalah saldo menurun ganda. Nah, kita langsung masuk ke dalam kertas kerjanya. Yang pertama itu adalah soal untuk menjurnal harga perolehannya. Atau ketika kita membeli atau memperoleh aset, kita haruslah menjurnal aset tersebut. Nah, dalam soal ini kita harus mencari tahu berapa sih harga perolehannya. Di sini kan kita udah tahu nih, harga belinya adalah 120 juta. Nah, seperti yang saya bilang di awal, bahwa kita tuh harus mengkapitalisasi biaya-biaya yang berkaitan sampai peralatan tersebut dapat digunakan. Seperti yang dikasih tahu dalam soal, itu adalah ada 3 biaya. Dan ini totalnya adalah 5 juta. Maka ya udah, kita jumlah aja. Maka itu adalah harga perolehannya, yaitu sebesar 125 juta. Dan untuk jurnalnya itu sama seperti kita membeli peralatan pada umumnya. Kita mendebit equipment dan mengkreditkan cash. Nah, karena di soal tidak disebutkan apakah dibelinya secara kredit, maka ya otomatis kita kreditkan cash aja gitu. Nah, selanjutnya untuk soal kedua itu adalah 31 Desember 2017. Nah, maksudnya jurnal pada 31 Desember 2017 itu adalah jurnal untuk penyusutan. Karena ini adalah peralatan, dan kita juga tahu berapa masa manfaatnya, berapa nilai sisanya, maka haruslah disusutkan. Nah, teman-teman perlu mengetahui yang namanya 4 ini nih. Yang pertama, tanggal belinya kapan, harga perolehannya berapa, masa manfaatnya berapa tahun, dan nilai sisanya. Nah, tapi di sini teman-teman perlu tahu nih, bahwa metodenya itu adalah saldo menurun ganda. Nah, saldo menurun ganda menggunakan nilai sisa itu adalah ketika di akhir tabel. Biasanya kan teman-teman disuruh buat tuh tabel penyusutan. Nah, nilai sisanya itu dimasukkan di akhir. Jadi dia tuh tidak diperhitungkan di awal. Kan kalau misalnya garis lurus, itu adalah ketika nilai aset dikurang nilai sisa, lalu dibagi dengan masa manfaat atau umur ekonomis. Sedangkan kalau saldo menurun ganda, yang kita cari itu adalah tarifnya. Nah, tarif dari saldo menurun ganda itu rumusnya adalah seperti ini. Jadi, 100% ini adalah rumus baku. 100% dibagi umur ekonomis atau masa manfaat, yaitu 4 tahun. Nah, karena ini adalah saldo menurun ganda, maka kita kalikan 2. Nah, dapatlah persentasenya itu 50%. Dan ini disebut sebagai tarif dari metode saldo menurun ganda. Berarti, untuk penyusutan dari peralatan ini, itu sebesar 50% per tahunnya. Nah, perlu diingat juga bahwa saldo menurun ganda dia menyusutkannya berdasarkan nilai buku. Jadi ketika misalnya tahun pertama itu nilai perolehannya 100 juta. 50%, berarti tahun berikutnya nilai bukunya adalah 50 juta. Nah, maka
Penyusutan untuk selanjutnya adalah menggunakan nilai 50 juta. Jadi misalnya gini, tahun pertama itu adalah 1000 deh, 1000. Lalu tahun kedua disusutkan sebesar 50%. Dikali 50%. Nah, 500. Ya kan? Ini berarti kan ini beban penyusutannya 500, berarti 1000 dikurang 500 ya 500. Kita anggap ini nilai buku di tahun kedua. Nah, berarti tahun untuk berikutnya adalah 500 ini dijadikan sebagai dasar perhitungan. Maka 500 lah yang dikali dengan 50%. Maka dapatlah 250. Nah, teman-teman, di sini ada cara yang sederhana kalau misalnya teman-teman menggunakan kalkulator dagang. Apalagi ketika teman-teman terburu-buru dan ingin mengetahui nilai buku untuk tahun-tahun selanjutnya. Jadi misalnya, tahun pertama itu 1000. Bukan tahun pertama, atau pada saat pembelian itu 1000. Lalu tahun pertama, misalnya kita dibelinya di 1 Januari deh. Gampang, 1 Januari. Lalu 31 Desembernya berapa gitu kan. Sedangkan di sini kita anggaplah tarifnya 25%. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan kalkulator dagang, itu cukup teman-teman ketik 1000 dikurang 25%. Itu akan langsung muncul nilai buku dari saldo menurun ganda atau misalnya saldo menurun yang intinya kalau misalnya menggunakan persentase, cara ini bisa digunakan. Jadi 1000 dikurang 25% maka dapatlah nilai buku tahun saat itu. Nah, nanti kalau misalnya udah ditemui nih berapa nilai bukunya, terus teman-teman ingin menghitung nilai buku untuk selanjutnya, maka hasil dari yang ini nih, hasil dari yang ini, itu teman-teman kurangin lagi 25%. Dan seterusnya seperti itu. Itu akan mendapatkan hasil untuk nilai buku yang teman-teman ketahui dengan menggunakan kalkulator dagang. Jadi teman-teman nggak harus mencari tahu berapa penyusutannya, berapa akumulasinya, baru dikurangin dengan nilai buku. Kan terlalu panjang ya. Cuman, itu kalau misalnya yang dibutuhkan adalah nilai buku. Tapi dari soal-soal ini, seperti yang teman-teman lihat nih, spoilernya, bahwa kita tuh memerlukan depresiasi, memerlukan akumulasi, seperti itu. Nah, balik lagi ke soal, di mana pada tanggal 31 Desember 2017, itu PT Kesatuan haruslah menyusutkan asetnya. Nah, pada tanggal 1 Oktober atau 1 bulan 10, itu kan asetnya masih 125 juta. Maka kita harus cari tahu berapa beban depresiasi, bukan, beban penyusutan atau depreciation expense. Nah, beban penyusutannya berapa? Berarti tinggal 125 juta dikali 50%. Dikali 50%. Lalu, belum selesai sampai di situ. Karena dari tanggal 1 bulan 10 ke tanggal 31 Desember itu adalah 10, 11, 12 adalah 3 bulan, maka teman-teman harus mengkalikan 3 dibagi 12. Jadi, digunakan selama 3 bulan dari 12 bulan gitu. Kalau misalnya kita ungkapkan secara kalimat seperti itu. Nah, nanti dapatlah nilai bukunya 109. Oh, kalau di sini nilai buku. Nah, nanti dapatlah beban depresiasinya, beban penyusutannya itu sebesar 15.625.000. Nih, kalau misalnya kita hitung nih. Berarti kan 125 itu kita kalikan dengan 50%. Nah, ini adalah beban penyusutan untuk 1 tahun. Ingat, untuk 1 tahun. Tapi, yang kita butuhkan itu hanyalah untuk 3 bulan aja. Nah, teman-teman berarti harus dikali 3 dibagi 12. Lihat hasilnya sama. 15.625. Maka itulah yang teman-teman harus jurnal. Jurnalnya sama seperti penyusutan pada umumnya, yaitu depreciation expense equipment atau beban penyusutan dari peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 15.625. Sebesar ini. Nah, lalu kita masuk ke soal selanjutnya. Yaitu jika pada tanggal 1 Juni 2020 peralatan tersebut diberhentikan pemakaiannya, buatlah jurnal untuk penyusutan dan penghentian peralatan tersebut.
Nah, jadi teman-teman, yang namanya pemberhentian sebelum masa manfaatnya habis, itu udah pasti mengalami kerugian. Nah, di sini kita anggap bahwa karena belum akhir periode, maka peralatan tersebut belumlah disusutkan sampai pemberhentian tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat nih jurnalnya, kan kita disuruh menjurnal pemberhentian peralatan. Tapi kenapa di sini ada penyusutan? Nah, bahwa peralatan yang ingin diberhentikan, kita akan menganggap bahwa kita belum menjurnal penyusutan, maka kita harus menyusutkan terlebih dahulu, barulah kita jurnal pemberhentiannya. Seperti itu. Nah, karena di sini kita diketahui tanggalnya itu adalah tanggal 1 bulan 6 tahun 2020. Nah, di sini juga saya sudah buatkan. Berarti kan di sini 2017-nya dia cuma 3 bulan. Berarti nilai bukunya itu adalah 109 atau 109.375. Nah, kalau misalnya selama 1 tahun gimana? Di sini kan berarti selama 1 tahun ya. Berarti ya udah teman-teman tinggal 109 dikali dengan 50%. Maka nanti dapatlah hasilnya nilai buku untuk nilai buku selanjutnya itu adalah 54.687.500. Dan bebannya itu adalah 54.687.500. Sama. Lalu gimana untuk tahun selanjutnya? Tahun selanjutnya itu menggunakan yang atasnya juga lalu dikurangkan. Gitu. Jadi sesimpel itu. Jadi kalau misalnya 50% sebenarnya antara beban dan nilai buku itu seharusnya sama. Kecuali ada kasus seperti ini nih. Kasus seperti ini. Di mana ini tuh hanya 3 bulan, maka bebannya otomatis tidak akan sama dengan nilai bukunya. Ini salah. Ini harusnya ini 18, ini 19. Nah, berarti pada tahun 2018 itu adalah 54 juta sekian, dan tahun 2019 itu adalah 27 juta sekian. Nah, berarti pada tahun 2020 itu hanya dilakukan penyusutan selama 5 bulan. Kenapa 5 bulan? Di sini kan bulan 6. Tapi bulan 6-nya itu tanggal 1. Berarti sama aja di tanggal 31 bulan 5. Berarti kita susutkannya sampai bulan 5 aja gitu. Nah, di sini kita ganti dulu. Jadi jangan sampai kekecoh ya, teman-teman. Nah, di 1 Juni 2020 diberhentikan pemakaiannya. Oke. Jadi, nanti pada tanggal 1 Juni 2020, nilai bukunya itu adalah sebesar 21.647.135 rupiah. Dengan penyusutannya itu sebesar 5 juta sekian. Ini angkanya sangat keriting. Dan akumulasinya itu adalah 103 juta sekian. Nah, pertama kita jurnal penyusutannya seperti yang sudah saya bilang. Itu sebesar 5 juta sekian, itu dari sini. Lalu jurnal pemberhentiannya itu diingat-ingat. Yang pertama kita membalikan akumnya dulu, akumulasinya. Jadi kita tutup akumulasinya. Nah, total akumulasi sampai dengan pemberhentian itu adalah 103 juta. Teman-teman harus ingat kayak bahwa kalau misalnya aset itu berhenti dari kita, akumnya itu harus ditutup. Dan menutupnya itu dengan mengkreditkan si peralatan itu sendiri sesuai dengan harga perolehan yang di jurnal di awal 125 juta. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya akumulasinya itu nggak sesuai dengan si peralatan? Maka itulah yang dinamakan kerugian. Nah, jurnalnya itu adalah loss on disposal of equipment atau kerugian dari peralatan gitu. Sebesar selisihnya. Ini teman-teman nggak usah repot-repot ngitung ya, udah tinggal diselisihin antara equipment dengan si akumulasi peralatan. Nah, kalau misalnya ini contoh kalau misalnya si peralatan itu sampai selesai itu adalah ketika si akumulasinya itu berjumlah 120 juta dan equipment-nya 125. Kenapa 120 juta? Karena ada nilai sisa di situ sebesar 5 juta. Kalau misalnya nilai sisanya belum
terpakai dan tiba-tiba aset tersebut diberhentikan begitu saja, maka ya otomatis 5 jutanya tidak akan digunakan kan, maka itu akan menjadi kerugian gitu. Tapi kan di sini diberhentikan sebelum peralatan tersebut selesai, maka otomatis kerugiannya itu sebesar 21 juta. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu di sini udah saya buatkan bahwa soal berikutnya itu bagaimana jika peralatan tersebut dijual di tanggal 1 Juni 2020. Jadi di sini adalah what if gitu. Bagaimana jika peralatan diberhentikan, bagaimana jika peralatan tersebut dijual, dan bagaimana jika peralatan tersebut ditukar. Tapi kita baca dulu soalnya. Nah, bagaimana jika peralatan tersebut pada tanggal 1 Juni 2020 dijual dengan harga 30 juta? Buatlah jurnal untuk penyusutan dan penjualan. Oke, jurnal penyusutannya ya jelas itu tetap sama, nggak beda. Karena ya pada tanggal yang sama, yaitu 1 Juni 2020. Nah, jurnal yang beda itu adalah penjualannya. Nah, di sini kita udah dikasih tahu nih bahwa dijual dengan harga 30 juta. Maka ini udah otomatis. Cash yang kita terima adalah 30 juta. Oke. Cash yang kita terima adalah 30 juta. Nah, di sini teman-teman harus membandingkan apakah pada saat kita menjual aset tersebut mengalami laba atau kerugian. Caranya gimana? Caranya adalah harga jual dari aset kita, harga jualnya tadi 30 juta, kita bandingkan dengan nilai buku aset tersebut. Nilai buku aset tersebut pada tanggal 1 Juni 2020 itu sebesar 21 juta sekian. Nah, kalau misalnya kita selisihkan, kita dapat 8 juta. Dan di sini hasilnya nggak minus, teman-teman. Jadi di sini berarti kita mengalami keuntungan atau laba. Atau kalau misalnya dalam bahasa Inggrisnya itu biasanya gain. Nah, ya udah kita jurnal sama seperti penutupan, cuman bedanya berarti karena kita telah menerima cash yang lebih besar dari nilai buku, kita akan mengalami keuntungan. Keuntungannya jangan lupa kita catat. Nah, di sini udah pasti sama nih, teman-teman. Jadi, cash-nya kita terima 30 juta, akumulasinya ya udah sesuai di tanggal 1 Juni 2020 gitu, 103 sama aja, sama seperti sebelumnya. Lalu equipment-nya kita kreditkan 125 juta dan selisih dari ketiga ini cash, akum dan equipment itu adalah keuntungan yaitu 8.352. Nah, mungkin ada yang nanya juga nih, misalnya dijualnya itu 20 juta gimana? Nah, kalau misalnya dijualnya 20 juta berarti perusahaan itu mengalami kerugian. Kerugian sebesar, nah, kita akan mengalami kerugian sebesar 1.647. Maka otomatis ini bukan lagi dikreditkan dan bukan lagi gain on disposal, tapi akan menjadi loss on disposal of equipment dan itu akan berada di debit. Seperti itu. Jadi ini udah pasti akan selalu balance ya teman-teman. Ini akan pasti selalu balance. Nah, kalau misalnya ini tidak balance, itu salah. Tapi kalau misalnya balance, itu belum pasti benar juga. Jadi teman-teman harus ngecek ulang. Lalu yang terakhir adalah ketika peralatan tersebut ditukar. Jadi ibaratnya kayak barter, tapi di sini kita juga tetap ngeluarin uang. Nah, kalau misalnya di kasus ini kita barter, tapi kita juga tetap ngeluarin uang. Jadi kayak ibaratnya apa ya? Tukar tambah lah. Teman-teman mungkin pernah nih tukar tambah. Nah, kita baca dulu soalnya. Jadi, pada tanggal 1 Juni 2020, peralatan tersebut ditukar dengan mesin yang memiliki nilai wajar 100 juta. Dan pada saat pertukaran, peralatan memiliki nilai wajar 47 juta. Nilai tukar tambah untuk peralatan tersebut adalah 49 juta. Oke, buatlah jurnal untuk penyusutan. Oke, jadi seperti sebelumnya, penyusutan itu tetap dibuat dan itu tuh sama lagi-lagi. Jadi penyusutan itu kalau misalnya berakhir pada tanggal yang sama ya udah nggak perlu ngitung apa-apa lagi gitu. Pasti sama. Nah, selanjutnya yang perlu kita hitung mungkin berapa keuntungannya. Apakah ini untung, apakah ini rugi, apakah ini komersial atau non komersial. Kita baca ini memiliki substansi komersial. Oke.
Jadi teman-teman perlu ingat juga bahwa perbedaan antara substansi komersial dengan non-komersial itu hanyalah terletak pada keuntungan atau gain-nya. Jadi kalau misalnya komersial itu gain-nya dicatat, sedangkan kalau non-komersial itu gain-nya tidak dicatat, melainkan mengurangi harga perolehan dari mesin yang kita dapatkan nantinya. Tapi karena di sini memiliki substansi komersial, maka gain-nya ya kita catat gitu kan. Oke, kita masuk ke tahap pertama. Tahap pertama kita harus mencari tahu. Tahap pertama itu adalah mencari tahu apakah kita untung atau kita buntung gitu. Atau kita mengalami laba atau kita mengalami kerugian. Dengan cara apa? Dengan cara nilai wajar dari aset yang kita miliki nih. Jadi aset kita diukur menggunakan nilai wajar itu ternyata bukanlah 21 juta, melainkan 41 juta. Jadi ibaratnya kayak kita punya peralatan dan kita udah susutin nih dengan catatan gitu, 21 juta. Tapi ternyata di pasaran itu tuh masih 47 juta. Nah, otomatis kalau misalnya kita jual, loh harganya lebih tinggi dari harga atau nilai buku yang kita punya kan. Maka itu otomatis laba. Ya, caranya simpel aja. Nilai wajar dari peralatan tersebut dikurangkan dengan nilai buku pada saat itu. Pada saat kita ingin menukar atau menjualnya. Maka dapatlah laba sebesar 25 juta sekian. Nah, lalu kita cari tahu juga nih mesinnya. Berapa sih kas yang harus kita bayar? Kan nilai wajar aset kita 47 juta. Tapi nilai wajar si mesin ini 100 juta. Dan kita nilai tukar dari aset kita itu dihargai 49 juta. Berarti berapa kas yang harus dibayarkan? Jadi kalau misalnya kita analogikan gitu ya dalam sebuah cerita. Misalnya, saya punya mesin dengan nilai wajar 47 juta. Tapi orang yang mau membeli ini, dia itu menghargai mesin saya sebesar 49 juta. Gitu. Jadi makanya nilai wajar dari mesin itu dikurangkan dengan nilai tukar, bukan nilai wajar. Kenapa? Karena ya si orang tersebut menghargainya dengan 49 juta. Apakah bisa kurang dari 47 juta? Bisa, tergantung dari soalnya. Yang pasti nilai wajar dari aset yang baru itu nanti dikurangkan dengan nilai tukar. Nilai tukar dari aset kita. Yaitu kalau di soal ini adalah 49 juta. Maka kas yang harus kita berikan kepada pemilik mesin yang baru itu sebesar 51 juta. Nah, berarti kita harus mengeluarkan cash nih sekarang 51 juta. Tapi apakah masih untung? Untung kalau misalnya kita lihat dari nilai buku sebelumnya gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah kita mencari tahu nih harga perolehannya. Harga perolehannya itu adalah nilai wajar aset kita yang lama, peralatan, itu ditambah dengan kas yang kita bayarkan. Nah, di sini didapatlah 98 juta. Kita masuk ke jurnalnya. Jurnalnya itu adalah aset yang baru sebesar harga perolehannya itu 98 juta. Lalu jangan lupa, jadi teman-teman tuh harus ingat aja mindsetnya bahwa baik itu jual, baik itu tukar, baik itu pemberhentian, bahwa sebenarnya jurnal ini tuh cuman modifikasi-modifikasi dari jurnal pemberhentian. Gitu. Dari jurnal pemberhentian. Karena semuanya itu sebenarnya sama aja. Kita menutup akumulasi, kita menutup equipment, atau kita menutup aset, dan kita mencari tahu apakah pada saat kita menutup aset tersebut kita mengalami keuntungan atau kerugian. Bedanya kita dimodifikasi aja. Ada yang dijual atau ada yang ditukar gitu. Sedangkan kalau ditukar berarti kita menutup aset plus menerima aset yang baru. Dan jurnalnya itu disatukan di sini gitu. Jadi kita menerima aset yang barunya itu mesin sebesar harga perolehannya sebesar 98 juta. Lagi-lagi kita menutup akumnya dengan nilai yang sama yaitu 103 juta. Dan di sini kita mengalami keuntungan sebesar 25 juta sekian. Dan peralatannya itu ya sesuai harga perolehannya 125 juta. Lalu kita membayarkan cash kepada orang tersebut sebesar 51 juta. Dan dicek juga apakah ini sudah balance semua. Dan di sini ternyata sudah balance. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam
transaksi yang berhubungan dengan hutang yang dilakukan oleh PT Ibik Jaya selama bulan April 2023. Yang pertama, pada tanggal 3 April, kita membeli barang dagang senilai 35 juta dari PT Makmur Nasional dengan syarat 3/30 N/60 dengan PPN-nya 11%. Nah, karena kita membeli, akun yang pertama timbul adalah akun pembelian atau purchase sebesar 35 juta. Lalu, dari pembelian ini juga akan timbul yang namanya PPN masukan. Nah, PPN masukan ini didapat dari nilai nominal barang tadi dikalikan dengan persenan PPN. 35 juta dikalikan dengan 11%, hasilnya adalah 3.850.000. Nah, karena kita membelinya secara kredit, maka akan timbul yang namanya hutang dagang atau account payable. Nah, account payable ini didapat dari pertambahan purchase dan fed-in tadi. Nah, yang kedua, kita akan menjual produk berupa makanan senilai 50 juta yang di dalamnya termasuk PPN 11%. Nah, karena kita menjual produk, maka kita akan menerima yang namanya cash. Nah, cash-nya ini sebesar nilai produk yang tertera di sini adalah 50 juta. Nah, karena di sini kita menjual sudah include dengan PPN, maka kita pisahkan terlebih dahulu nih harga produk kita dengan PPN-nya. Nah, caranya dari 50 juta tadi kita kalikan dengan kita kalikan dengan 100/111 atau kita bagi dengan 111%. Nah, hasilnya adalah, Rp45.045.045. Ini bisa kita bulatkan ya. Nah, selanjutnya, setelah tadi kita menjual, kita juga akan menghitung yang namanya PPN keluarannya nih. PPN keluarannya kita hitung dari, nominal sales tadi dikalikan dengan PPN 11%. Hasilnya adalah Rp4.954.955. Nah, yang ketiga, kita akan menyetorkan pajak pertambahan nilai ke bank Danamon dengan rincian PPN keluarannya itu 7.500.000 dan PPN masukannya itu sebesar 6.350.000. Nah, di sini karena kita menyetor, maka kita akan yang namanya menutup akun PPN-nya nih, yang tadinya akun saldo normal fade out atau PPN keluarannya itu adanya di kredit dan akun saldo normal fade ini ada di debit, kita akan balikan nih. Jadi fade out-nya kita taruhnya di debit sebesar 7.500.000, lalu kita di kreditnya kita masukin fed-in sebesar 6.350.000. Nah, selisih ini kita bayarkan melalui kas. Nah, kas dari 7.500.000 dikurangi 6.350.000 hasilnya adalah 1.150.000. Yang keempat, kita akan membeli kendaraan senilai 67.500.000 dari PT Indo Jaya. Perusahaan membayar dengan uang tunai sebesar 45 juta, sisanya diangsur dengan menerbitkan wesel berjangka. Nah, kita membeli, jadi kita akan mendapatkan yang namanya vehicle, kendaraan, kita taruhnya di debit sebesar 67.500.000, lalu kita bayar nih secara tunai 45 juta, kita masukkan di kredit, lalu sisanya kita akan pakai dengan yang namanya wesel bayar. Nah, notes payable itu selisihnya dari pengurangan si 67.500.000 dikurangi dengan 45 juta. Nah, untuk jangka waktu dan tingkat bunganya itu kita abaikan ya terlebih dahulu. Nah, yang kelima, kita akan meminjam dana sebesar 100 juta dari Bank BCA dengan wesel bayar selama 4 bulan dengan bunga 6%. Nah, karena kita meminjam, maka kita akan mendapatkan cash, lalu di kreditnya adalah wesel bayar sebesar 100 juta. Nah, yang kedua, kita akan membuat jurnal penyesuaian yang dibutuhkan pada 30 April dari transaksi-transaksi yang udah kita buat nih.
Nah, transaksi yang perlu kita sesuaikan itu yang notes payable di tanggal 11 dan di tanggal 15. Tadi kan kita abaikan terlebih dahulu jangka waktu dan tingkat bunga persenannya. Nah, sekarang kita hitung nih dari notes payable di tanggal 11, 22.500.000 kita kalikan dengan tingkat bunganya 8%. Nah, kita kalikan dengan ini selisih dari hari yang hari yang pertama kali kita beli. Nah, kita beli itu kan di tanggal 11. Nah, bulan April itu ada 30 nih. 30 kita kurangi 11, maka hasilnya adalah 19 hari. Selisihnya per 360. 360 itu adalah asumsinya adalah 1 tahun, maka hasilnya adalah 95.000. Nah, untuk yang tanggal 15, 100.000 kita kalikan dengan tingkat bunga persenannya di sini tertera adalah 6%. Lalu kita kalikan sama kayak tadi, kita cari nih selisih harinya didapat adalah 15. 15 per 360 sama dengan 245. Nah, totalan dari 245 sama dengan dan 95.000 itu adalah 345.000. Nah, kenapa di sini adalah interest expense? Karena bunga ini sudah timbul tapi kita belum bayar nih, maka jadinya interest expense pada interest payable. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi